Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destianti, NPM 0321013339, kelas C. Saya akan membahas tentang pengertian wujud zat, pengertian energi, dan sifat benda. Pengertian wujud zat. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menepati ruang. Sedangkan wujud zat merupakan bentuk-bentuk berbeda yang diambil oleh berbagai faset materi berlainan. Sifat-sifat partikel suatu zat adalah sebagai berikut. Satu, partikel tidak diam tetapi selalu bergerak atau bergetar. Dua, di antara satu partikel dengan partikel yang lain terdapat gaya tarik-menarik. Tiga, di antara satu partikel dengan partikel yang lain terdapat ruang antar partikel yang disebut dengan pori-pori. Wujud zat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu zat padat, cair, dan gas. Contoh zat padat yaitu kayu, zat cair atau benda cair yaitu air, dan zat gas, contohnya balon udara. Perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke dalam wujud zat lainnya. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud zat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia yaitu perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru, contohnya seperti pembakaran api. Kalau perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenis baru, seperti es yang melebur atau B. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan atau pekerjaan usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon, yang berarti kerja. Dalam melakukan sesuatu, kita selalu memanfaatkan energi baik secara sadar maupun tidak sadar. Adapun pengertian energi menurut para ahli yaitu, menurut Robert Wolff, energi adalah kemampuan membuat sesuatu yang terjadi. Kedua, menurut Mikrajudin, energi adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha. Yang ketiga, menurut Pardiono, energi adalah suatu bentuk kekuatan yang dihasilkan atau dimiliki oleh suatu benda. 4. Menurut Michael J. Moran, energi adalah sebuah konsep dasar termodinamika dan merupakan salah satu aspek penting dalam analisis teknik. Ada beberapa macam energi alternatif, yaitu sebagai berikut. 1. Energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang memiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik dibagi lagi menjadi 7, yaitu 1. Energi potensial, 2. Energi kinetik, 3. Energi bunyi, 4. Energi panas, 5. Energi cahaya, 6. Energi kimia, 7. Energi nuklir. Seperti yang di samping contoh-contoh dari macam-macam energi yang 7 macam energi mekanik. Berikut manfaat dan fungsi energi sehari-hari. Perubahan energi yang paling banyak bisa dimanfaatkan adalah perubahan dari energi listrik diubah ke dalam bentuk energi yang lain. 2. Sifat energi. 1. Transformasi energi. Energi bisa diubah dalam bentuk lain, contohnya energi panas, pembakaran menjadi energi mekanik mesin. 2. Transfer energi. Energi panas dari suatu material atau tempat dapat ditransfer ke tempat atau material lain, contohnya pemanasan air pada panci dengan energi panas yang berasal dari api ditransferkan melalui material panci sehingga memanaskan air, dan setelah melalui titik didih air, maka air akan menguap. 3. Energi dapat dipindahkan dari benda lain oleh suatu gaya yang menyebabkan pergeseran. Dalam hal ini sering disebut dengan energi mekanik. 4. Energi adalah kekal. Energi tidak dapat diciptakan, dimusnahkan. Perubahan bentuk energi. Energi dapat berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi lainnya. Suatu bentuk energi akan terlihat manfaatnya setelah berubah bentuk menjadi bentuk energi yang lain. Beberapa contoh perubahan bentuk energi adalah sebagai berikut. 1. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak, contohnya bensin dan solar digunakan sebagai bahan bakar yang dapat menjadikan
mobil dan motor bergerak. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi panas, contohnya kedua tangan yang digosokkan akan terasa hangat. Ketiga, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi, contohnya saat kita bertepuk tangan akan terdengar bunyi. Tiga, energi non-konversional. Energi non-konversional merupakan energi yang terbarukan atau energi yang dapat diperbarui dalam waktu singkat. Sebenarnya energi non-konvensional merupakan energi yang berasal dari alam, hanya saja energi ini diolah kembali. Seperti yang pertama, energi matahari. Energi ini merupakan energi alternatif yang dihasilkan dari pancaran panas dan juga cahaya matahari. Yang kedua, energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dalam bentuk kerak bumi. Yang ketiga yaitu energi angin, merupakan salah satu bentuk energi yang tersedia di alam yang diperoleh melalui konversi energi kinetik. Yang keempat yaitu energi pasang surut, banyak gaya dan kekuatan yang mempengaruhi laut di permukaan bumi. Salah satu contohnya yaitu gaya pasang surut air laut yang terjadi secara teratur. Sifat benda padat, cair dan gas. 1. Sifat benda padat. Benda padat mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap, contohnya kayu, buku, dan batu. Bentuk dan ukuran benda tersebut tetap walaupun dipindahkan tempatnya. Kedua, sifat benda cair. Benda cair memiliki ukuran yang tetap, namun bentuknya berubah-ubah sesuai wadah yang ditetapkan. Contohnya, air apabila dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol dan volumenya tetap 1 liter. Jika dipindahkan ke dalam kaleng, maka volumenya tetap 1 liter, namun bentuknya seperti kaleng. 3. Sifat benda gas. Benda gas memiliki ukuran yang berubah-ubah. Contohnya, berada di dalam balon dan melipati seluruh ruang balon. 2. Faktor penyebab perubahan sifat benda. Wujud benda tidak selalu tetap. Setiap benda yang mendapatkan perlakuan tertentu akan berubah baik wujud maupun bentuknya. Berikut ini perubahan wujud benda. 1. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya, es dipanaskan berubah menjadi cair. Yang kedua, membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari air menjadi padat. Contohnya, air yang didinginkan dimasukkan ke dalam freezer akan membeku menjadi es batu. Dalam materi yang ketiga, menguap adalah peristiwa perubahan wujud cair menjadi gas. Contohnya, pakaian yang basah setelah dijemur menjadi kering. Yang keempat, mengembung adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya, gelas yang berisi es, pada dinding bagian luarnya terdapat titik air. Yang kelima, menyublin adalah peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas atau sebaliknya. Contohnya, kapur barus. Dan terdapat pula contoh-contoh gambar dari perubahan sifat benda, yaitu contoh membeku, menguap, mencair, mengembun, menyublin, dan mengkristal. Perubahan sifat benda meliputi warna, kelenturan, dan bau. Perubahan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama, pemanasan. Pemanasan pada benda dapat mengubah wujud benda menjadi cair. Contohnya, air yang dipanaskan akan menguap. Benda-benda tersebut mengalami proses pemanasan, maka sifat benda dari benda tersebut akan berubah. Yang kedua, pendinginan. Contohnya seperti air merupakan zat cair dan es adalah benda padat. Sifat es berbeda dengan sifat padat, jadi sifat air berubah setelah mengalami pendinginan. Yang ketiga, pembakaran. Pembakaran suatu benda akan menyebabkan perubahan pada benda. Contohnya seperti kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu yang berwarna hitam, bersifat rapuh dan tidak dapat menyerap tinta. Yang ketiga yaitu pembusukan. Pembusukan terjadi karena adanya bakteri atau jamur yang menempel
Contohnya seperti buah-buahan yang membusuk. Proses pembusukan mengubah sifat dari benda tersebut. Ada perubahan sifat benda yang bersifat sementara dan bersifat tetap. 1. Perubahan sementara. Perubahan sementara yaitu perubahan benda bersifat sementara, artinya bahwa bentuk benda dapat berubah kembali ke bentuk awalnya. Contohnya yaitu air yang didinginkan akan berubah menjadi es. Sebaliknya, es yang dibiarkan di udara terbuka atau dipanaskan akan berubah kembali menjadi air. Yang kedua yaitu perubahan tetap. Perubahan benda bersifat tetap artinya benda mengalami perubahan dan tidak bisa kembali seperti semula. Perubahan wujud benda yang dipanaskan atau yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang kehilangan sifat-sifat asalnya dan tidak bisa lagi dirubah. Tetap disebut juga perubahan wujud benda yang tidak dapat bolak-balik atau perubahan kimia. Contohnya pembusukan buah-buahan. Pembusukan termasuk ke dalam perubahan tetap karena buah yang busuk tidak bisa disegarkan lagi.